Selamat datang kembali. Kali ini kita punya sebuah materi sumber yang menarik banget untuk kita bedah bersama Anda. Judulnya aja udah langsung, bikin penasaran. Kasihan koruptor, mereka juga punya perasaan. Ya, judul yang cukup provokatif ya. Betul. Dan premisnya ini loh, ada semacam usulan gitu ya, agar penegak hukum itu jangan terlalu keraslah sama koruptor. Atau pakai istilah di sumbernya itu, jangan zolimi koruptor. Padahal, ya meskipun mereka udah terbukti bersalah. Ada kutipan kuncinya nih. Jangan zolimi koruptor meskipun mereka bersalah. Jelas ini bukan permintaan serius ya. Rasanya ada nada ironi, humor gelap yang kental banget di sini. Iya. Kayaknya sih dipakai buat mengkritik cara kita memandang korupsi. Nah, pertanyaan besarnya buat Anda. Inti pesannya apa sih di balik satir ini? Dan kenapa ini menarik buat kita bahas? Betul sekali. Satir model begini tuh seringnya muncul sebagai semacam respon sosial gitu. Mungkin terhadap isu atau pernyataan publik yang dianggap kontroversial atau bikin gerah gitu. Nah, di sini humor jadi alat, jadi senjata kritik yang sebenarnya tajam. Oke. Kita lihat aja gimana penulisnya pakai kelucuan buat nyampein kritik serius soal perlakuan hukum dan keadilan. Mari kita coba bedah lapisannya. Oke, mari kita masuk. Penulisnya ini kan ngasih gambaran-gambaran yang, absurd banget ya. Misalnya nih, ide kalau koruptor yang kita ingat lagi ya, di contoh sumber ini tuh ngambil dana bansos, jual APD palsu, sampai ya itu, dana desa malah dianggap perlu dikasihani. Perlu empati katanya. Perlu empati. Malah digambarin butuh fasilitas kayak wifi di penjara. Hah? Wifi? Atau malah bikin TikTok. Agak susah ya ngebayangin ya. Ya, justru di situ kan letak hiperbolanya, sengaja dilebih-lebihkan. Gambaran kayak gitu tuh efektif banget buat nyorot persepsi atau mungkin kekhawatiran soal adanya perlakuan istimewa. Ah, iya. Atau bahkan semacam trivialisasi kejahatan korupsi gitu. Yang menarik di sini kan gimana satir ini secara nggak langsung menggugat apakah ada standar ganda gitu. Dalam kita memandang kejahatan, bobotnya beda tergantung siapa pelakunya, status sosialnya gimana. Nah, itu dia. Pertanyaan yang implisit, tapi kuat ya. Betul. Terus penulisnya juga nyentil soal proses pembuktian kerugian negara. Ada sindiran lucu, tapi tajam juga ini. Katanya, jangan pakai kalkulator warung, harus pakai hitungan BPK, gitu kan. Iya, lembaga audit negara. Malah dibikin fitur imajiner di kalkulator DPR. Ada tombol markup, tutup kasus, sama ini, favorit saya. Maaf, saya lupa lapor harta. Iya. Detail-detail ini kan, walau kocak, rasanya kok dalam ya maknanya. Kira-kira penulis mau bilang apa sih ke Anda lewat sini? Nah, ini langsung nyentuh isu akuntabilitas. Dan juga soal gimana narasi pembelaan diri itu sering dibangun. Coba perhatikan deh, satir ini kan terus nawarin hikmah ironis buat masyarakat. Oh iya, yang itu ya? Iya. Kalau ketahuan nyuri, coba aja pakai alasan kayak, oh saya korban salah perhitungan Excel gitu. Atau saya ini cuma hobi menabung pajak negara. Atau ngaku sebagai partisipan sistemik. Partisipan sistemik, ya ampun. Dengan ngasih alasan-alasan kayak gini secara belak-belakan, penulisnya seolah nunjukin betapa rapuhnya atau bahkan lucunya pembelaan semacam itu. Apalagi kalau dibandingin sama dampak korupsi yang sebenarnya kan destruktif banget. Ini mempertanyakan keseriusan kita soal pertanggungjawaban. Dan kontrasnya itu, dibuat mencolok banget. Sumber ini secara eksplisit bandingin narasi kasihan koruptor tadi. Sama nasib rakyat kecil yang mungkin nyuri karena lapar gitu. Ada kalimat yang nyelekit banget di sana. Yang mana tuh? Yang nyolong ayam masuk bui, yang nyolong APBN malah dicium pipi. Gimana tuh? Langsung ke jantung persoalan ya kan? Tepat. Kalau kita tarik sedikit ke gambaran lebih luas ya, satir ini nusuk langsung ke isu sensitif soal persepsi keadilan. Soal kesetaraan di depan hukum. Iya. Gimana bisa gitu? Tindakan yang ruginya masif buat publik, kok dibingkai pakai narasi butuh empati atau jangan dizalimi. Sementara kejahatan kecil yang mungkin lahir dari kemiskinan dihadapi tanpa kompromi. Bener juga. Pertanyaan mendasar ini yang diajukan penulis lewat humor gelaknya itu. Jadi ini bukan sekedar lucu-lucuan, tapi yaitu gugatan terhadap rasa keadilan kita. Jadi kalau kita rangkum nih ya dari pembahasan kita, apa intisari yang bisa Anda petik dari sumber ini? Jelas ini kritik sosial yang
pedas ya, pakai humor buat nyorot dugaan adanya standar ganda. Atau setidaknya persepsi kuat soal itu. Iya, dalam penegakan hukum antara korupsi sama kejahatan biasa. Ini maksa kita semua, ya Anda sebagai pembaca atau pendengar, buat mikir lagi, apa sih makna keadilan sejati buat kita? Persis. Fungsi satire kayak gini tuh lebih dari sekedar hiburan sesaat ya. Dia jadi kayak cermin. Kadang cermin cembung yang melebih-lebihkan gitu. Mm-mm. Buat mantulin lagi nilai-nilai sosial kita. Terutama soal gimana keadilan itu nggak cuma di teks hukum, tapi gimana dirasakan dan ini penting diterapkan sehari-hari. Benar, penerapannya itu. Ini ajakan lah buat kita mikir lebih kritis soal narasi-narasi dominan tentang korupsi, hukum, dan rasa keadilan itu sendiri. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Ini terinspirasi dari diskusi kita barusan. Oke, apa tuh? Kalau satir semacam ini terasa begitu mengena ya, begitu relevan, dan mungkin Anda atau banyak orang di sekitar Anda merasa, iya juga ya, apa sebenarnya yang terungkap tentang kemungkinan adanya jurang atau paling nggak ketidakselarasan antara hukum formal yang ada dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Itu mungkin yang perlu kita renungkan lebih dalam.